Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke, berarti semangat hari ini kan aku? Semangat. Nah, jadi sebelum kita belajar seperti biasa, ayo kita berdiri dan berdoa dulu. Siapa yang bawakan? Oke, mari kita. Ini ada. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Begitu juga dengan kedua orang tua kami yang tidak ada di rumah, bangsa mereka berkata rezeki serta uang. Bapak, dan dari saya yang kedua, saya dari penonton tidak selalu kamu sekolah, tetapi saya sudah berolahraga. Hanya namamu terpujilah namamu selalu sampai saat lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mita. Oke, nakku. Nah, dua buku codingnya kan? Sudah dibuka? Oke. Nah, hari ini kita mau belajar ini. Sudah disebut judulnya di sini. Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kemarin kan kita bahaskan tentang kecerdasan artifisial. Yang kemarin kita main game yang mana ikan, mana sampah. Nah, itu kemarin kan. Nah, itu kan bagian dari kecerdasan artifisial. Kalau yang sering kita gunakan itu namanya AI. Tahu AI kan? Yang kayak robot-robot dia gambar gitu kan? Kan itu juga kemarin kita tengok di apa yang mana ikan, yang mana sampah. Ya kan itu kemarin kan? Nah, jadi sekarang kita mau pelajarinya pemanfaatannya. Apa pemanfaatannya untuk kita? Apa manfaatnya untuk kita? Kenapa AI itu diciptakan? Kira-kira manfaatnya untuk kita apa? Adakah? Gitu. Jadi kita bisa pelajari hari ini. Ya, jadi tujuannya supaya kau tahu pemanfaatan kecerdasan artifisial itu dalam kehidupan sehari-hari apa saja dan apa perannya dalam kehidupan kita nantinya sehari-hari. Oke? Nah, jadi semangat kan? Semangat. Nah, jadi diulangi lagi ya, kecerdasan artifisial itu apa? Ini kita bisa belajar kan AI, gitu kan? AI. Jadi AI itu artificial intelligence. Ya, jadi AI itu singkatan dari bahasa Inggris. Jadi kalau AI bahasa Indonesianya ini kecerdasan artifisial. Itu dia. Jadi kalau kita bilang AI gitu ya kan, bukan hanya identik dengan robot ya anakku. Oke. Nah, artinya itu teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk mensimulasikan pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan layaknya manusia. Itu dia AI. Jadi dia bisa membantumu dalam memecahkan masalahmu seperti layaknya manusia. Kemarin apa kita bilang? Dia membutuhkan data. Data bagus. Dia membutuhkan data. Kita yang masukkan datanya. Kayak kemarin itu. Kita yang pilih mana yang ikan, mana yang tidak kan? Baru akhirnya dia bisa memutuskan yang mana ikan, yang mana tidak. Seperti itulah AI ini. Itulah AI ini. Kalau sering pernah
robot-robot itu? Dia membantu pekerjaan manusia kan? Siapa yang menciptakan? Manusia itu sendiri, iya kan? AI ini diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ya, jadi kecerdasan artifisial itu ini mensimulasikan pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan layaknya manusia. Jangan sampai dia menjajah manusia, karena dia sudah bisa bertindak selayaknya seperti manusia, ya kan? Nah, jadi ada yang kasih pertanyaan, manakah yang lebih pintar? Manusia atau komputer? Manusia. Apa alasannya? Karena manusia seperti Coba satu orang dulu. Ayo Abi. karena manusia yang menciptakan AI. Karena manusia menciptakan AI, kata Abi. Ayo Penan. Karena manusia melakukan segalanya. Lakukan segalanya. Ada yang lain? Ayo Rodri. AI tidak bisa berpikir seperti manusia. AI tidak bisa berpikir seperti manusia. Ada yang lain? Ada? Nah, jadi semua yang bilang itu benar. Nah, tapi apa kelebihan komputer dibanding manusia? Komputer ini kalau sudah kita simpan sekali, mau kapan pun kita buka bisa. Kalau manusia kan punya keterbatasan di dalam memori peningatan ataupun otak. Kan? Sama kayak kalian. Nah, semalam apa yang bilang? Lupa. Kadang ada yang gak siap PR-nya, alasannya apa? Lupa. Kalau komputer gak akan lupa, yang penting sudah kita simpan. Jadi kesimpulannya, manusia itu tetap lebih pintar daripada komputer. Tetapi punya keterbatasan itu dalam hal daya ingat. Oke? Nah, kita masuk ke contoh-contoh kecerdasan artifisial yang bisa kita gunakan. Oke? Yang pertama itu ada ChatGPT. ChatGPT, pernah nggak bisa carikan pakai ChatGPT? Pernah. Kemarin situ kita membuat apa? Lagu ya. Kita cari lagu kita kan? Nah, membantu nggak dia? Membantu dia kan? Sekarang kalau kita misalnya butuh kayak kalian ini mengerjakan PR, bingung jawabannya, bisa kita cari dari situ kemarin bilang kan? Apapun kemarin bisa kita cari dari situ bilang kan? Nah, itu udah dia ChatGPT, membantu nggak? Nah, kayak manusia dia kan dibantunya kita kan? Nah, kalian masih malas membantu teman? Yang malas-malas bantu teman kalau sama AI ya, dia nggak malas membantu kita loh. Udah? Baru yang kedua ada filter foto. Nah, ini siapa yang suka pakai filter foto? Nanti tiba-tiba ada kuping-kuping di sininya. Tiba-tiba dia kayak jadi kucing. Perempuan biasanya itu. Dia foto ada bunga di sini. Di mulutnya banyak bunga-bunganya kan? Kalau laki-laki pakai filter foto, jadi apa kalian buat diri kalian? Oh, buang muka. Buang muka. Jadi kan foto buang muka gini. Kalau lo gue gitu. Dia kan gunakan dong filter fotonya. Perempuan apa aja pernah kan buat kalian jadi punya mahkota gitu. Bunga-bunga di sini. Bunga-bunga di sini ya kayak jadi bendo-bendo ya kan. Anjing-anjing kucing. Bodoh kan tahu nggak pernah bikin jadi kayak monyet. Kodok kan bisa sini. Iya kodok bisa oh yang ayam itu ya ditaruh di sini baru dilemparkan bisa ke teman sebelah kan. Pernah pakai itu? Iya dia ada ayam di atas. Baru kalau mau pindah jatuh gini-gini kan. Pernah kan pakai? Nah lihat ini. Ini dia menggunakan filter foto kan. Foto aslinya seperti yang ini. Nampak? Nah dibuatnya jadi kayak mode-mode kartun dia. Nah, jadi cantik kan? Jadi kalau gunakan filter fotonya jangan aneh-aneh. Jangan yang jadi gambar anjing, kucing. Jangan ada ini cantik dibuatnya kan? Oke. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ada Google Assistant. Bayangkan Google punya asisten. Kita punya asisten. Jadi Google Assistant ini apa manfaatnya? Pernah kalian gunakan Google? Dia yang ada kayak gambar mikrofon, kayak gambar mic. Nah itu. Oke Google, cuaca hari ini.
Oke Google, tempat bakso dekat sini. Baksonya nanti. Oke Google, cekdam terdekat. Baksonya nanti dekat rumah Abdi kata. Ini Google Assistant, mau bantu nggak dia? Bantu kan? Nah ini Google Assistant, tengok Assistant. Hi, how can I help? Oh yes. Hai, bagaimana aku bisa membantu? Katanya. Baik, maka dia menawarkan diri. What is it? Nah, kau pernah menawarkan diri sama temanmu apa yang bisa aku bantu, Betri? Pernah kan bilang? Iya nih. Karena kalau pernah bagus, kalau enggak buatlah malu sama AI. Ya, baru ada Google Lens. Nah, ini nanti yang mau suruh kalian. Google Lens, bagaimana cara penggunaannya? Nanti bisa cari. Oke. Nah, baru ada Face ID. Face ID ini sekarang kan ada ponsel. Kita bukanya tinggal diarahkan ke buka, dia akan terbuka kuncinya. Gitu. Gimana? Habis apa? Nah, itulah. Jadi dia membuka kuncinya itu dari muka. Jadi kalau bukan muka yang punya, dia nggak akan terbuka kuncinya. Makanya dibilangnya Face ID, tengok dipraktekan ya kan? Face ID. Dia membantu nggak? Membantu. Membantunya di mana? Dia membantu kita dalam menjaga barang kita. Jadi barang kita hanya mengenali wajah kita. Mantap kan? Mantap. Jadi bantu kalau misalnya diambil orang HP kita, mau dibukanya nggak bisa, karena bukan muka kita di situ. Nah, membantu dia kan? Membantu. Baru ada Google Translate. Google Translate ini dia menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia, Prancis ke Indonesia, bahasa Cina ke Indonesia, bahasa dari negara manapun bisa. Makanya sekarang banyak orang yang tidak takut ke luar negeri, dia pakai Google Translate. Ya, dia memakai Google Translate. Jadi bisa kita tanya apa bahasa Inggrisnya, mau cek down. Kalau kita dibilangnya I don't understand, aku tidak mengerti. Karena kan aku nggak cek down. Dia kenalnya apa? Sungai. Itu jadi kalau mau buat Google Translate ini pun jangan kau bikin bahasamu, nanti nggak ngerti dia. Jangan apa bahasa Inggrisnya cek down kau bilang. Kata. Itu ya. Dan itu Google Translate. Jadi manfaat AI ini dia banyak kan. Sebenarnya banyak lagi manfaatnya, tapi nggak semua bisa buat. Nanti jadi ngantuk kita. Ya. Tapi yang jelas pertama manfaatnya itu dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, secara logis, sistematis dan berurutan, meningkatkan produktivitas. Kalau pernah kalian nengok iklan, ada pintunya, apa namanya pintunya? Open the door. Buka pintu, dia tinggal ngomong, pintunya terbuka sendiri. Pernah kalian iklannya itu? Open the door katanya. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya. Iya, suara yang digunakan ini suara AI ini. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengemudikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali rambu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa
yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translator untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespon sesuai dengan permintaanmu. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Nah, EE-nya ada lebih-lebihnya kan? Dah? Nah, jadi semalam udah disuruh tiap kelompok bawa handphone satu kan? Dari bawa handphonenya nakku? Sudah? Nah, ayo, kalau gitu kita dengan kelompok dulu. Ayo, gabung dulu dengan kelompoknya. Sudah? Kita ke Google. Sudah dibuka semua Google-nya? Sudah dibuka semua Google-nya? Nah, di situ ada nggak dia gambar kayak mikrofon? Ah, coba kalian pijit. Tadi mau kuat suaranya, biar jangan terdengar suara kelompok yang lain. Ganti-gantian pun bisa. Pijit itu baru apa yang mau kau bilang? Bebas. Misalnya, oke Google cuaca hari ini, atau oke Google bagaimana cara agar aku ganteng? Oh, bisa. Tahan dulu ya, kalau udah dapat tahan. Kalau udah dapat tahan dulu ya, tahan. Gak usah dulu apa? Bisa tapi. Oke, lihat cuaca. Oke, good. Kalian udah? Oke. Dari kelompok satu dulu, itu kelompok satu nakku. Kalian apa yang kalian tanya nakku? Bagaimana cara agar aku ganteng? Mereka bertanya cara supaya ganteng. Apa jawabannya kata di situ? Menjaga kebersihan tubuh, merawat kulit wajah dengan produk yang tepat, dan merapikan rambut. Merapikan rambut. Makanya disuruh kalian pangkas. Tengah-tengah orang, biar nampak juga orang itu. Kalian apa yang kalian tanya nakku? Cuaca hari ini berapa derajat katanya? 17 derajat. 17 derajat. Pantas benar kan? Kalian apa yang kalian tanyakan? Jumlah orang di Indonesia berapa juta katanya? 285,5 juta. Kok ada suaranya? 283,5 juta. Wow. Jumlah penduduk kita 283,5 juta. Wow. Luar biasa. Ayo kalian apa yang kalian tanyakan? Oke, Google, cuaca hari ini. Nah, Katanya ini, hujan kemungkinan akan turun sekitar pukul 17. kata Google-nya mereka kemungkinan hujan akan turun di pukul 17. Berarti pukul berapa itu? 5. 5. Mereka seperti itu pula diprediksikannya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, misalnya kayak yang dicari kelompok 4, diprediksikan akan hujan di jam 5. Nah, ketika kalian berencana ingin keluar rumah, pasti sudah membawa payung kan? Kemungkinan, kita pakai kemungkinan ya, karena kan belum tentu juga. Tapi kan itu kan sudah membantu kita. Oh, kita bawa payung, macam itu hujan. Nah, gitu kan? Itu dia. Nah, kayak yang di kelompok 1, mereka mencari cara ganteng. Nah, pasti mulai besok pantas melakukan ini. Karena kata Google supaya ganteng, merapikan rambut. Ayo pang, biar ganteng, gitu kan? Nah, jadi setelah kayak kelompok 3, setelah tahu ya berapa ratus jumlah penduduk Indonesia, mereka makin rajin nanti belajar. Baik kali saya ingat kita, ratusan juta rupanya penduduk Indonesia. Kayak orang ini tadi kan, dia nanya cuaca, 17 derajat cuaca. Dingin rupanya, pantas lah ya kita pakai jaket. Begitu kan?
Kita bisa. Satu kan? Nah, yang saya gunakan barusan itu namanya Google Assistant. Nggak perlu kita mesti ketik kan? Tinggal ngomong. Ya kan? Nah, coba satu lagi yuk kalian ayo masing-masing lagi. Satu lagi. Sudah, kelompok 1 sudah? 2? Udah ke 3? 4? Oke, ayo dari kelompok 2 lagi dulu. Apa yang ditanyakan? Oke. Kok suaranya nak tuh? Bagaimana cara berbuat baik? Oh, bagaimana cara berbuat baik? Ayo pecah. Melakukan perbuatan positif sekecil apapun seperti kebaikan membantu orang lain, peduli pada lingkungan, serta menjaga kebaikan pada diri sendiri melalui perawatan diri dan berpikir. Oh, bersikap sopan, berperilaku positif sekecil apapun. Nah, positif itu kita maksudnya itu misalnya contoh berperilaku positif, saling mendengar dulu ya saudara. Maksudnya itu misalnya ada sampah kita nampak tergeletak di situ. Nah, ambil. Jangan, aku nggak sampah tadi itu enggak gitu. Itu tindakan positif itu. Misalnya ada kawan kita lagi diam dia kan. Jangan langsung bilang, "Miss dikurangi si Mika, aku diam tegur itu." Nah, itu nggak positif. Yang positif itu, kenapa kau diam Mika? Ada masalahmu gitu. Contoh. Gitu dia, itu positif kan? Kalau langsung kita dia diam kuringinya. Gitu, nggak gitu. Itu masih yang positif. Oke, mantap. Kelompok 3, apa yang ditanyakan? Musim salju. Jadi tanggal berapa lagi musim salju? 26. Musim salju tahun 2026. Di Indonesia? Iya, itu ditanyakan. Oh, ini masih isu. Tapi kan di sini diklaim. Belum tentu. Diprediksi itu maksudnya. Oke. Orang ini udah pengen ada musim salju di Indonesia. Tanya kelompok 4 apa yang ditanyakan? Siapa yang menciptakan kertas? Itu yang ditanya kelompok 4. Siapa katanya? Sailun. Oh, Sailun. Sailun gitu namanya. Sailun. Mantap. Dari Tiongkok. Yang menciptakan kertas orang Tiongkok. Ayo kelompok 1. Berapa umat Islam di Indonesia? Berapa? 244 juta jiwa. 244 Jiwa. Ya. Kalau presiden berapa katanya? 29,9 juta. Kan pernah Miss bilang negara kita dikenal sebagai negara apa kemarin Miss bilang? Negara Islam terbesar di dunia. Oke, nah itu Google Assistant. Bara kasihkan kalian, bara kasihkan. Biar makin asik. Explain kita dulu ya.
Iya bagus. Hei, dengar. Tunggulah dulu. Udah semangat sekali. Berarti sudah dapat semua Google Lens ya kan? Sudah. Nah, ayo tiap kelompok masing-masing mengarahkan Google Lens-nya ke benda yang ada di kelas ini. Benda apapun bisa. Yang di kelas ini apapun bisa. Yang mana pun bisa, yang mana pun bisa. Jangan misalkan gua dia bisa nggak benda. Kalau sudah dapat gambarnya, dibeli, baru lihat informasi apa yang dibuatnya. Wah, temannya. Benda ini ada buku, ini ada sarung, ada tas, itu ada gorden, banyak ini. Jangan temannya ya. Udah, kalau sudah lihat informasi apa yang ditampilkannya, nanti ditanya informasi apa. Ini, buat ini. Nah, ada screen-nya. Apa ini? Tunggu dulu ya, kalau udah dapat, tahan ya, tahan. Nah, kelompok orang pengen udah? Udah? Udah dapat, ini namanya. Iya, ada. Udah? Tahan ya? Ayo dari kelompok 1 dulu. Kita dengar semua teman kita. Perhatikan dulu asisten kalian itu. Dengar dulu teman kita apa yang mereka cari, apa yang dia foto tadi kelompok 1. Bilanglah, ada suaranya. Ayo ngomong. Berdasarkan pencarian, warna kain ini Ya, berarti sudah ngomong. Saya bilang ngomong apa yang cari. Ayo, apa yang cari? Hei, dengar dulu orang ini. Ayo, bilang sama Bapak ya. Dengar teman-teman. Kami kan teman-teman tadi mencari. Karena yang ininya kan buat. Ayo, kelompok 2. Itu baru dapat Pancasila, Miss. Di sini katanya, Miss. Sampai sini ada Pancasila. Gambar tersebut menampilkan bingkai foto yang berisi lambang negara Indonesia yaitu benda Pancasila. Oh, mantap. Ayo, kelompok 3. Apa yang kalian cari? Fokus apa katanya? Nah, betul nggak? Betul. Hei. Jangan temannya dibuat. Ayo kelompok 4. Kalau ini warna biru katanya, pas nggak itu warna biru. Nah, gimana aku? Hei, dengar dulu, Miss. Halo. Informasi yang disampaikannya pas nggak dengan yang sebenarnya? Hei, jangan buat orang benda dan bilang benda atau enggak. Udah. Hei, dengar. Sekarang tugas kalian berkelompok. Sabar. Bisa dulu tenang. Nah, udah kelompok 4. Dengar apa yang harus bilang. Diam, Pak. Udah. Di sini nanti kalian buat pakai Google Lens ya, Google Lens. Kalian foto benda yang di kelas kita ini, jangan temannya. Benda, jangan temannya. Kalau banyak yang sini benda-benda, lu kan sapu.
apa yang dibawanya di situ, kau pindahkan ke sini. Dan nanti kau tulis di sini benda satu, misalnya kayak orang tadi kan benda satu, in fokus. Nah, terus di bawahnya informasi apa yang disampaikan, tulis. Hah? Muat ya tiga. Ayo, pilih nama kelompoknya, Naku. Ayo, bebas. Oh, ada yang mana pun bisa. Hah? Dua. Iya, cuma dua. Muatnya itu. Kalau satu takutnya nggak muat, namanya dua makasih. Jangan, Miss. Tiga benda. Iya. Dapat informasinya. Ini, nanti juga laptop. Baru sini satu paragraf aja masukkan ya, Nak. Keterangannya ya. Itu satu paragraf aja. Kalian apa yang cari? Baru kan ini sampai satu paragraf udah berarti ini bisa, bukan bisa. Pegang keca. Iya, 3. Lima menit lagi, Anakku. Ayo, ada yang menulis gitu, ada yang memoto, kerjasama ya. Jangan gitu. Tulis dulu 1. 2 udah dapat. Oh, cari sekarang nomor 2. Ini ada tas. Foto. Angkat sini. Angkat aja. Ini kalau perlu ini. Tas itu lah. Lepas yang kita 3. Ini sampai mau ini. Dia mau masuk dia bergerak banyak pada benda ini. Jangan pakai ini.
dua atau nggak mau satu gitu. Gambar penting di sini. Iya. Enggak aku. Itu tadi dikasih dua kalau nggak muat, masa nggak muat. Dia. Itu tadi kan udah ini buat nih, dua. Nah, itu kan belum. Belum baca. Ada yang sudah selesai? Bebas. Berarti kelompok satu dah. Ya, kelompok dua sudah. Kelompok tiga sudah. Ayo, ada yang membacakan dia nggak mesti warna itu. Bacakan, dia tidak nulis gitu. Jangan dia nengok, dia nulis. Ayo, Rodri. Bilang kami dari kelompok satu. Kami dari kelompok 1, nama kelompok kami CC. Tanggal 25 bulan 9 2025. Yang pertama kami bikin dasi. Apa yang pertama dibuatnya? Dasi. Oke, lanjut. Gambar tersebut menunjukkan dasi sekolah berwarna merah. Dengan logo Saya yang baca ya. Pak Soleh. dengan logo Kementerian Pendidikan Kebudayaan. SD
Apa aja tadi gambaran cari orang ini? Botol minum, kemoceng. Dengar tadi suaranya? Dengar? Ada yang mau kalian tanyakan? Boleh? Boleh? Mau nanya? Tadi tanya, kalian kesulitan nggak tadi nyari gambarnya? Bisa. Kalian sulit nggak mencari gambarnya? Tidak. Ada yang mau saya tanya. Ini Becky, ayo Becky. Kenapa membaca ini tadi agak sulit? Mana kita nggak pada jelas. Apa? Ayo kasih plus aku. Sama dulu teman-temannya biar mendengar mereka. Kuat suaranya. Kuat kali. Kuat suaranya, ayo. Halo teman-teman. Kami dari kelompok Siti. Oke. Nama kelompoknya Ca, Tristan, Franky, Ruben, Patrick. 1. Gambar pulpen. Objek dalam gambar adalah sebuah stabilo berwarna oranye muda atau peach. Oke, peach. Peach jadi. Oke. Gambar 2, tempat teh. Botol pada gambar adalah tumbler merek ding. Tumbler. Bisa dilihat jelas. Ini biar gambarnya nih, ini gambarnya tadi. Ding kan jelas. Oke. Gambar 3, penggaris. Ini adalah penggaris warna hijau dengan satuan pengukuran dalam sentimeter, dan milimeter. Penggaris memiliki panjang 5 cm atau 150 mm. Next, Sentimeter. kompartemen utama. 2. Ember. Sebagian dari wadah atau ember yang gelap dan kotak. Permukaan benda yang tidak rata dan memiliki tekstur kasar. 3. Papan tulis. Papan tulis penuh whiteboard. Papan tulis ini digunakan untuk menulis atau menggambar menggunakan spidol, seperti yang terlihat pada tulisan no signal di tengah papan. Ini papannya ya, nampak orang. Kan no signal itu kan, ini tadi fotonya no signal, jadi terdeteksi Google Lensnya pun no signal gitu. Ayo lagi. Habis? Ada yang mau tanya? Mantap nih. Hebat nggak Google Lensnya? No signalnya pun terdeteksinya. Ayo Penan, apa Penan? Kalau terlalu gantengnya ya nggak tahu lah kami Penan. Akan kayak gini. Ayo beri tepuk tangan. Ayo kelompok
handphonenya diletakkan dengan bagus. Nggak salah dulu pegang-pegang ya. Tadi kita sudah presentasi. Kita tadi mencari benda-benda menggunakan Google Lens. Nah, penggunaan Google Lensnya bagaimana? Memudahkan kita kah? Memudahkan? Membantu kita menyelesaikan permasalahan kita kah? Nah, itu seperti contoh mouse ini tadi. Nah, tadi si Rodri, apa mouse katanya? Nah, ini mungkin selama ini kalian lihat selalu dipegang kan? Tapi kalian nggak tahu ini apa kan? Nah, Google Lens membantu kita, ya enggak? Ya kan? Nah, mungkin selama ini berpikir ya HP pegang di situ gitu kan? Nah, ketika dipakai Google Lens, di foto dia, oh ini mouse kata Penan. Ternyata bacanya mouse, ya kan? Nah, membantu kita enggak? Akhirnya kita tahu kan ini namanya apa, ini mereknya apa, tersebut tadi di situ mereknya apa. Misalnya lagi tadi kayak kalian tadi mencari apa aja nak? Oh, tempat minum mis. Mereka mungkin selama ini kan berpikir itu hanya sekedar tempat minum kan? Ternyata namanya adalah tumbler. Iya kan? Nah, tadi gunting jadi ginting. Nah, membantu enggak? Membantu kan? Jadi bagaimana manfaatnya ini? Tercapai enggak? Dirasakan enggak? Dirasakan kan? Nah, jadi AI itu memang diciptakan untuk membantu kita, bukan untuk menyaingi kita, karena kita yang menciptakan, ya enggak? Jadi AI itu dibuat untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, jadi mulai sekarang kalau kau punya handphone di rumah, jangan hanya game yang dipakai, banyak bisa yang digunakan di sini. Ya kan? Betul enggak? Nah, setelah kita pelajari ini, mari aku manfaatkan AI itu dengan baik. Kayak video yang kita tonton tadi, itu menggunakan AI itu. Suara yang ngomong tadi itu memakai AI suaranya. Pakai AI suaranya. Jadi nggak perlu kita capek ngomong-ngomong kan? Membantu kita menyelesaikan permasalahan kita kan? Nah, kayak ini, meningkatkan produktivitas. Jadi semangat kan tadi semua kan? Udah jalan sana jalan sini, kayak kelompok 2 tadi udah siap di video penyalahan dari Eca, rambutnya Melki, giginya Tristan, siap. Ayo kita cari lagi nih katanya. Jadi produktivitas akhirnya kan, udah. Nah, tapi yang perlu diingat, AI ini kan meringankan pekerjaan kita. Tapi jangan jadi kita percaya 100%. Ingat, balik lagi kita ke yang ikan sama bukan ikan kemarin. Kalau kita klik sampah di bagian ikan, AI-nya mengatakan sampah itu ikan atau enggak? Iya. Ikan katanya kan? Karena kita bilang itu adalah kategori ikan. Nah, jadi AI ini tetap membutuhkan data. Semakin banyak data yang kita kasih, apa kemarin bilang? Semakin hasilnya maksimal. Makanya itu yang membuat kita tidak boleh percaya 100%. Bagaimana? Semangat? Semangat!